Kami menundukkan diri kami kepada rencana-Mu. Kami mempercayai hidup kami kepada setiap rancangan-Mu. Bahkan kami mau tunduk dan taat kepada waktu dan agendanya Tuhan. Kami manusia terbatas. Apa yang kami rencanakan bisa gagal, bisa saja buruk buat kami. Apa yang rencanakan, yang kerajaan surga rancangkan bagi kami, pasti mendatangkan kebaikan. Sekalipun kami tidak mengerti, kami tidak dapat memahami, tapi kami menundukkan iman kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami percaya sekalipun tahun ini tahun yang mungkin berat, tahun yang mungkin mengubah keadaan kami, tapi kami percaya Tuhan akan tutup 2020 dengan berkat. Tuhan akan tutup tahun ini dengan mukjizat. Tuhan akan gantikan yang terhilang di tahun-tahun yang lalu dengan yang terbaik di akhir bulan ini. Kami percaya, kami siap terima kado Natal, berkat Natal, mukjizat Natal terjadi dalam hidup kami. Bahkan dengan iman kami nyatakan bulan Desember akan menjadi bulan yang terindah dalam hidup kami, bulan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami menanti dengan iman, kami berharap dengan percaya. Kami percaya masuk 2021 berkat-berkat yang terbaik mengikuti hidup kami. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas rekan-rekan tim pujian penyembahan yang telah menghadirkan hadirat Allah di tengah-tengah kami. Pakai juga hamba-Mu pada malam hari ini. Kuasai lidah bibir perkataannya, agar setiap kata kalimat tidak ada kata-kata yang sia-sia. Agar setiap kata kalimat benar-benar isi hati Tuhan disampaikan. Ada tanda kuasa dan mukjizat. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, isi hati-Mu dalam hatiku, bahkan rencana-Mu dalam setiap perkataanku. Jaringan yang kami pakai diurapi jaringan lancar sampai dengan acara selesai. Bahkan setiap mereka yang hadir, mereka setiap kami tidak sama waktu kami datang, kami pulang bawa jawaban doa, kami pulang bawa pemulihan Allah Roh Kudus. Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicaralah atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama Tiberias kita katakan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu sukacita buat saya bisa kembali melayani saudara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk anugerahnya. Saya bisa melayani jemaat Tuhan pada sore malam hari ini. Terima kasih kepada yang terkasih Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kepercayaannya saya melayani jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama saudara, seperti biasa kita mau mengakui otoritas kebenaran firman Allah. Sama-sama angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara yang ada HP, yang ada Alkitab di HP-nya, angkat HP-mu tinggi-tinggi. Mari sama-sama Tiberias Gadinias, Tiberias yang ada di rumah. Yuk sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin, haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan. Tanpa terasa kita sudah sampai di bulan Desember saudara. Natal telah tiba, amin saudara. Sudah pasang pohon Natal di rumah? Belum, puji Tuhan, saya juga belum saudara ya. Tapi kita sama-sama, Natal bukan pohon Natalnya, tapi Natal adalah bicara tentang Yesus. Saya orang yang percaya bahwa Desember adalah bulan di mana Allah akan mengganti semua air mata saudara dengan sukacita. Saya orang yang percaya bahwa bulan Desember atau bulan Natal akan menjadi bulan yang ajaib bagi setiap orang percaya, katakan amin. Saya orang yang percaya
Jangan buru-buru bilang 2020 tahun yang menghancurkan. Jangan buru-buru menutup 2020 dengan berkata ini tahun beratnya minta ampun. Tahun yang paling saya benci. Jangan buru-buru ngomong demikian. Karena bisa jadi, sama-sama bilang sama saya, bisa jadi. Bisa jadi apa saudara? Mungkin ini akan menjadi tahun terbaik bagi saudara. Mungkin ini menjadi tahun di mana saudara mengingat nanti 10 tahun ke depan. Saudara akan bilang sama anak saudara. Saudara akan bilang sama istri saudara. Saudara akan bilang sama keluarga saudara. Atau bahkan mungkin saudara akan bilang sama orang-orang yang kenal sama saudara. Di tahun 2020 saya bertemu dengan Yesus secara personal. Di tahun 2020 saya dibentuk oleh Yesus secara personal. Di tahun 2020 saya diubahkan oleh Yesus secara personal. Di tahun 2020 saya diselamatkan. Kalau enggak ada tahun itu, pasti saya akan melangkah ke neraka. Kalau enggak ada masa sukar itu, pasti saya akan menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Kalau enggak ada masa sulit itu, pasti saya akan enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan amin. Allah turut bekerja dalam virus corona. Allah turut bekerja dalam pandemi COVID-19. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Sama-sama kita akan bahas kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari atau minggu pertama di bulan ini saudara, atau hari ini adalah pelayanan kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Kristus kuasa yang besar dijadikan sama saya. Amin saudara. Kelayanan kekristenan, mengikut Yesus tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kuasa. Ketika saudara menerima Yesus, ketika Yesus ada di dalam saudara, saudara di dalam Yesus, tidak bisa tidak ada satu hal yang Tuhan janjikan bagi orang percaya adalah kuasa. Ketika saudara mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, maka di dalam dirimu ada kuasa yang kerajaan surga berikan. Katakan amin. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20. Di belakang saya layarnya sudah salju naik-naik ke atas saudara ya. Biasanya salju turun ke bawah, ini naik ke atas saudara. Ini salju khusus di Gading Nia saudara ya. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20 saudara. Yuk sama-sama kita baca Tiberias di rumah di Gading Nia. 1, 2, 3 iya. Lebih besar lagi sambil taruh tangan kirimu di dada saudara. Angkat tangan kananmu sama-sama bilang 1, 2, 3. Sebab. Tetapi dari kuasa. Mengapa saya buka dengan ayat ini? Agar engkau percaya awal bulan ini kuasa yang ajaib menyertai saudara. Agar awal bulan ini kuasa yang membuka jalan kehidupan. Kuasa yang mengubah air matamu ganti dengan sorak-sorai. Katakan amin. Kerajaan surga bukan hanya perkataan Pak. Kerajaan surga bukan hanya bisa-bisanya pendeta Bu. Kerajaan surga bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Kerajaan surga cuma ngomong, bukan cuma omongan doang. Tetapi kerajaan surga, kerajaan Allah bukan hanya terdiri atas kata-kata. Tapi terdiri atas kuasa. Percayakan itu. Kalungkan dalam hatimu. Imani itu. Bahwa engkau dikaruniakan kuasa. Katakan amin. Saya bisa pede melayani dengan semangat. Saya bisa berangkat keluar rumah dengan pede. Saya bisa melayani berbagai macam sesi sepanjang minggu. Sekalipun mungkin secara fisik mengalami kelelahan. Tapi saya tahu bukan saya yang melayani. Kuasa dari surga itu dicurahkan atas pelayanan saya. Ada banyak orang hari ini bisa bertahan bukan karena kekuatannya. Tapi karena kuasa dari surga menopang dia tetap kuat. Ada banyak orang hari-hari ini bisa melewati masa pandemi ini. Bukan karena ahli atau kuatnya dia. Tapi karena kuasa dari Allah menyertai orang tersebut. Arti dari kata kuasa kita semua sudah sering mendengar. Artinya adalah dunamis atau ledakan yang hebat. Diambil dari kata dynamite. Bukan dynamitnya BTS ya. Nggak tahu, berarti saudara taunya Melly Guslow. Dynamite, ledakan. Ketika saudara menerima Yesus, bisa lihat ke saya. Ketika saudara menerima Yesus, di dalam saudara ada kuasa yang tak terbatas.
Saya ulang sekali lagi, jemaat di sebelah kanan. Ketika saudara menerima Yesus, di dalam saudara ada kuasa yang tak terbatas. Amin. Kuasa itu menanti untuk diledakkan. Kuasa itu menanti untuk dikeluarkan. Kuasa itu menanti untuk dipakai. Kalau saudara nggak pakai, sami mawon. Kalau saudara tidak percaya, nggak ada gunanya. Saudara, ada banyak orang Kristen cuman mengikut Yesus, tetapi kalah sama penyakit, kalah sama ketakutan, kalah sama kekhawatiran, kalah sama setan. Boro-boro ngusir setan, asal ketemu setan dia yang lari. Boro-boro ngusir orang sakit, boro-boro ada kesaksian. Saya mau bilang sama saudara, Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 4, para murid-murid orang-orang yang tidak terpelajar, mereka uneducated, mereka orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi ketika mereka menerima Yesus, mengikut Yesus, orang-orang tidak terpelajar itu mencungkir balikan dunia. Apalagi saudara orang-orang terpelajar. Saya lihat di sini ada lulusan Bulan dan Neptunus di sini. Saya mau bilang sama saudara, aktifan kuasa itu. Bulan Desember, bulan kita kembali diingatkan bahwa Allah memutar balikan semua fakta. Bulan Desember kita kembali diingatkan bahwa Allah mengubah kematian menjadi kehidupan. Di bulan Desember harusnya semua kita orang Kristen, orang yang paling bersemangat gitu. Kita perjamuan aja langsung dah yuk. Saya ulang sekali lagi, harusnya masuk bulan Desember kita orang yang paling bersemangat gitu. Amin. Kita semangat bukan karena baju baru. Bukan karena kaki pendek hidung pesek. Tapi karena kita tahu, Pak, Bu, anak-anak muda. Engkau yang memberi telingamu, engkau yang bela-belain datang ke tempat ini. Untuk dengar pendeta boyband Korea Utara ini. Engkau harus tahu gitu. Ketika engkau lihat bulan Desember, engkau lihat Allah memutarbalikkan keadaan. Di bulan Desember Allah mengubah segala sesuatu untuk kebaikanmu. Di bulan Desember Allah menyediakan berkat-berkat. Yang penting kau mau percaya gitu. Saya tulis dalam slide saya, apa sih kuasa itu? Kemampuan untuk mengubah segala sesuatu. Tolong tampilkan di slide-nya. Kuasa adalah kemampuan untuk mengubah segala sesuatu. Kemampuan untuk mengadakan sesuatu. Apa yang keadaanmu hari ini game over. Apa yang bagi dunia hitung-hitungannya gak dapat Pak Pendeta. Lebih besar utang daripada aset. Oh Pak Pendeta, lebih besar musuh daripada saya. Oh Pak Pendeta, saingannya lebih berpengalaman. Saya punya saingan lebih hebat. Saya punya saingan punya modal lebih banyak. Saya punya toko gak kelihatan Pak Pendeta. Saya punya musuh lebih hebat dari saya. Tapi ketika engkau punya Yesus, di dalam engkau ada kemampuan. Di dalam engkau ada kuasa. Di dalam engkau ada mukjizat. Yang penting kau percaya gitu. Aktifkan. Saya percaya kok. Desember ini sesuatu yang hebat Tuhan siapkan buat saya sama keluarga. Enggak buat saya, bukan saudara. Saya percaya di bulan Desember keluargamu, keluargaku. Kita akan melihat berkat-berkat yang luar biasa dicurahkan buat saudara dan saya. Bilang kiri kanan saudara, siap-siap bos. Bilang sama yang baru ngomong, berkat dari Tuhan mengalir. Amin. Saya rasa saudara semua udah dewasa. Ketika saya bicara mengenai berkat, otakmu bukan uang 2M gitu, bukan. Karena Allah bisa pakai apa saja untuk memberkati engkau. Kuasa adalah kemampuan untuk mengubah segala sesuatu. Kemampuan untuk mengadakan sesuatu di dalam engkau. Unlimited power. Kuasa yang tak terbatas. Matius 28 ayatnya yang ke-18. Yuk sama-sama kita baca. Dengan semangat 45. Kalau punya kuasa, suaranya juga punya kuasa. Kalau pelan-pelan ini gak ada kuasa itu. 1, 2, 3, iya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Sekali lagi. Tetapi berapa banyak di tempat ini yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, bisa angkat tangan saudara.
Haleluya. Yang angkat tangan itu pintu keluarnya. Ngapain lu di sini? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Yang setiap hari kita rayakan dalam Pentakosta. Kau punya Roh Kudus di dalam dirimu. Ada banyak orang merawat mobilnya sedemikian hebat karena cuma mobilnya bisa bawa dia ke kantor. Ada banyak orang merawat motor sedemikian hebat karena motor kaki dia berjalan di kota. Ada banyak orang takut kehilangan HP-nya karena HP tempat dia berkomunikasi dengan orang di sekitar. Tapi banyak orang tidak merawat hubungannya sama Roh Kudus. Ada banyak orang mencuekkan Roh Kudus. Saudara bisa bayangin gak, saudara tinggal di satu rumah dan rumah itu milik orang itu. Saudara gak pernah ngomong sama orang di rumah itu. Saudara gak pernah ajak ngomong orang di rumah itu. Saudara cuek aja. Padahal saudara numpang sama dia. Saudara hidupmu bergantung sama dia. Saudara membutuhkan dia. Tapi kemana-mana saudara pergi ngajak ngomong yang lain. Gak pernah ngajak ngomong orang yang di rumah itu. Itu Roh Kudus. Saya bilang minggu lalu perbedaan dengan tubuh kita dengan tubuh rohani kita. Kalau tubuh kita gak dikasih makan, semakin gak dikasih makan, semakin teriak tubuh kita. Semakin gak dikasih makan, semakin tubuh kita semakin lemas. Tubuh kita akan kehilangan kekuatan, perut akan bunyi gitu kalau belum makan. Tapi kalau Roh Kudus, Roh dalam diri kita, Roh Allah dalam diri kita, kalau kita nggak kasih makan dengan pembacaan firman, dengan merenungkan kebaikannya, dengan masuk ke dalam pujian penyembahan, dengan masuk ke dalam doa syafaat, dengan masuk ke dalam doa puasa, dengan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kalau saudara nggak kasih makan kepada rohmu, roh nggak akan teriak. Tapi roh makin lama makin redup. Makin redup. Makin redup. Makanya orang-orang yang punya hubungan intim sama Tuhan makin tajam dengar suara Tuhan. Dia bisa ngomong sama Tuhan kayak Tuhan sahabat dia. Tapi orang-orang yang gak punya waktu untuk Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Allah, dia kesulitan dengar suara Tuhan. Karena suara dunia begitu menguasai dia. Suara ketakutan lebih hebat daripada suara Roh Kudus. Suara kekhawatiran lebih kuat daripada suara firman. Bahkan suara dukun lebih didengar daripada suara Tuhan. Kok amin? Suara denger Gideon apa suara siapa sih lo denger sih? Saya mau bilang, Roh Kudus turun atas saudara. Ayolah, ayolah. Jangan pernah keluar dari tempat tidurmu tanpa lipat tanganmu berlutut. Mola te godang debata mula jadi nabolon. Kamsa hamida. Matur suwon. Thank you very much. Udah cukup itu aja, gak ada lagi yang lain. Baru turun dari tempat tidurmu. Keluar, kau cuci muka, gosok gigi, buka Alkitabmu. Baca firman, jangan update status, baru bangun nih. Kalau saya teman saya balas najis. Atau saya bodoh amat. Baru baca firman. Baru turun, pede. Lapor dulu sama yang punya napasmu. Izin dulu sama yang punya hidupmu. Jadi orang jangan gak cengli gitulah. Ada masalah kau bilang kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Engkau mau buat apa-apa gak lapor sama dia. Giliran mentok aja, kenapa kau biarkan. Tuhan bilang lu yang buat. Lu bawa-bawa gue. Saya lama-lama khotbah sama jemaat yang kayak gitu emosi saya. Ada jemaat bilang sama saya, Pak Pendeta itu saya banyak masalah. Saya tanya rajin ke gereja gak? Kan lagi pandemi Pak Pendeta. Gereja gimana? Ya kadang-kadang kalau sempat nonton di YouTube. Tapi ke kantor jalan. Ke mall, saya suka tiap hari ke mall Pak Pendeta. Apa yang penting bagimu akan kau rawat. Apa yang utama bagimu akan kau rawat. Ada orang rawat ikan cupang lebih rawat daripada imannya. Tiap hari cupang udah makan belum? Memang cupang yang mati di kayu salib bagimu? Kita masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan. Tiberias, saudara siap diberkati? Coba angkat tanganmu sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Tepuk tangan di atas kepalamu luar biasa bagi Tuhan kita. Roh Kudus pakai hambamu untuk memberkati imanmu di tempat ini. Yang pertama, mengapa Tuhan memberikan saudara dan saya kuasa? Yang pertama, ini kebenaran firman Tuhan. Saya nggak akan membahas mengenai perihal-perihal kedagingan. Perihal keuntungan pribadi. Tapi saya akan masuk ke dalam skup yang lebih major, bukan yang minor.
Kenapa Tuhan memberikan saudara dan saya kuasa? Karena waktunya sudah dekat, nggak lain nggak bukan, untuk memberitakan Injil. Saya percaya tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta. Tapi semua orang percaya dipanggil untuk menjadi pelita. Amin. Tidak semua harus jadi pendeta. Karena kalau semua jadi pendeta, siapa jemaatnya? Semua jadi MC, siapa yang berikan tepuk tangan? MC juga tepuk tangan. Semua orang tidak dipanggil. Nggak semua orang harus jadi Gideon. Nggak semua orang harus jadi pendeta Jeffrey. Tapi semua orang harus hidup serupa, segambar seperti Kristus. Kalau saudara mengaku mengikuti Yesus, kehidupanmu harus sama dengan yang kau ikuti. Saudara lihat tuh, para fans K-drama. Tahu K-drama? Bukan Klaten drama, bukan. Korea. Lihat tuh penggemar-penggemar BTS, grup boyband Korea. Lihat tuh, apa yang mereka lakukan tiap hari? Mereka mencari tahu bagaimana update idolanya tiap hari. Tiap bangun tidur dibuka Instagram, dicari idolanya hari ini ngapain. Itu kalau ngefans. Kalau saudara ngefans sama Yesus, tapi gak pernah buka firmannya, gak pernah cari tahu pikirannya, gak pernah peduli sama pendapatnya. Kau bukan ngefans sama Tuhan, kau ngefans sama duniamu. Orang ngefans sama BTS, gaya-gaya Korea-Korea, padahal orang Batak dia. Mau marah, gue juga Batak. Main kita, main. Suka-suka kau lah, Bambang. Kalau orang ngefans, saya ngefans sama sepak bola. Dulu tiap hari saya buka akun grup kesukaan saya. Saya cari tahu apa yang terjadi sama dia. Saya nggak pernah miss tentang dia. Kalau saudara ngefans sama Yesus, tapi kok nggak pernah buka Alkitab. Kok nggak pernah cari tahu Yesus itu gimana. Kok nggak pernah tahu dia bagaimana, pemikirannya bagaimana. Bahkan kau nggak tahu apa yang menjadi perkataannya. Kau ngefans sama siapa? Makanya beda pengikut sama cuma sekedar penggemar. Kalau pengikut itu mengikut Yesus. Saya rindu ada banyak anak-anak muda ngefans sama Yesus seperti dia ngefans sama BTS. Saya pengen anak-anak muda ngefans tiap malam nongkrongin tuh SCTV satu untuk semua. Sinetron yang tidak jelas itu. Nonton gitu. Waduh, nangis karena kesukaannya disakiti. Jahat banget dia. Terus saya tanya mama saya, mama kenal? Enggak. Loh, saya pengen saudara kalau ngefans sama artis dunia aja yang gak mati bagimu di kayu salib. Yang kalau engkau punya masalah dia gak peduli sama saudara. Yang gak punya andil dalam hidupmu. Kau bisa sedemikian lupa cari tahu tentang dia. Mengapa engkau gak bisa cari tahu tentang Bapamu di surga? Mengapa engkau gak peduli dengan apa yang menjadi pemikirannya dalam kehidupanmu? Janganlah kita bohongin Tuhan dengan hidup kita. Mulut mengaku mengikut Yesus. Tapi semua perhatian kita gak pernah cari Yesus. Janganlah. Kalau memang kau cuma cari Yesus cuma supaya hidupmu nyaman dan aman. Ya udah jujur aja gitu. Kalau memang kau ikut Yesus cuma karena pengen jadikan Yesus sebagai bahan untuk kau naik ke atas. Ya udahlah. Saya doa engkau makin dewasa ikut Tuhan. Tapi Allah memberikan engkau kuasa. Untuk apa? Memberitakan Injil. Katakan amin. Saya dengar iman saya pastikan bahwa hari-hari ada banyak orang sedang kecewa. Ada banyak orang hari ini sedang ketakutan. Ini waktu yang paling tepat untuk memberitakan tentang Yesus. Yang amin masuk surga. Yang belakang lo gak bisa ngikut, gak bisa. Tidak, sekali untuk selamanya sudah tidak bisa mundur lagi. Untuk beritakan Injil. Allah beri kau kuasa. Tapi kau mau gak? Kau mau gak Tuhan ini aku, utus aku? Ketika engkau mau melakukan itu, Tuhan akan bikin hidupmu. Dia akan karuniakan engkau kuasa. Pak Pendeta saya gak bisa ngomong. Itu ngomong. Saya akan bilang kalau orang kalau kadang-kadang di drama-drama gitu. Saking sakitnya aku gak bisa ngomong apa-apa. Lah itu ngomong. Penipu lu. Pak Pendeta saya gak bisa ngomong. Tapi saya mau dipakai Tuhan. Gak tahu dari mana. Tuhan akan kasih waktu yang tepat. Cara yang tepat. Momen yang tepat. Ada orang Tuhan kirim. Orang yang sakit hati. Orang yang kecewa. Orang yang pahit. Dia akan Tuhan kirim ketemu sama saudara. Intinya masalahnya bukan Tuhan kirim apa enggak. Tuhan pasti kirim.
Tapi masalahnya engkau punya belas kasihan apa enggak? Engkau mau apa enggak? Ketika dikirim orang yang sakit hati, gue sakit hati, gue juga. Nah, beres dong. Habis karcis. Tutup buku, kita pulang semua sama-sama. Suami gue ninggalin gue, emang laki-laki semua gak bener. Selesai dong. Tapi kan gue lagi sakit hati. Firman Tuhan berkata, mata ganti dengan mata. Saya mau bilang, kita buka dasar kebenaran firman Tuhan Matius 4. Ayat yang ke-23, 24. Kita akan selesai jam 12:30. Benar ya? Benar. Setuju? Saya suruh kunci gerbang nih. Saya disalibkan sama gembala nanti. Matius 4 ayat yang ke-23. Ngomong-ngomong gembala sidang tanggal 1 kemarin ulang tahun. Kalau engkau mengasihi gembala, doakan beliau. Amin saudara. Doakan beliau tiap malam. Yang pertama setelah berdoa buat dirimu, buat keluargamu. Doakan Bapak dan Ibu Pariaji. Panjang umur, sempurna sehat. Tuhan terus pakai sampai kedatangan yang kedua kali. Kasih katakan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Setelah itu doa buat beliau. Yang ketiga doa buat Gideon. Jangan doa buat Alek, jangan. Matius 4 ayat 23, 24. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh dan dibawalah kepadanya semua orang yang menderita dan yang lalu apa? Yesus menyembuhkan. Gampangnya, ini gampangnya, gak usah repot deh. Gampangnya, Pak Pendeta saya gak bisa ngomong. Pak Pendeta saya gak berani nginjil. Pak Pendeta saya takut. Gampangnya bawa mereka ke ibadah gereja Tiberias. Amin. Itu gampangnya aja udah. Ada banyak orang tempat ini yang datang ke Tiberias bukan karena saudara orang Tiberias. Tapi karena diajak oleh orang. Betul apa tidak? Saudara, bahkan orang yang ngajak saudara udah gak di Tiberias lagi. Dari ketawamu engkau tahu maksud saya. Iya kan? Ada banyak orang datang ke Tiberias karena apa? Sakit. Dia tahu sakit penyakitnya, dokter bilang udah gak ada lagi pengharapan. Dia datang ke Tiberias. Siapa yang ngajak? Temannya. Ada banyak orang datang ke Tiberias karena kuasa gelap. Dukun-dukun dan segala macam. Gak ada yang bisa lepasin. Datang ke Tiberias. Siapa yang ngajak? Temannya. Ada banyak orang datang ke Tiberias punya utang-utang. Jutaan, dolar dan sebagainya. Siapa yang ngajak? Temannya. Kalau zaman sekarang mungkin ada banyak orang datang ke Tiberias. Bukan karena orang yang ngajak, karena lihat update status WA-mu. Update status Instagram-mu. Atau bahkan mungkin update dari yang namanya kau punya Facebook-mu. Atau bahkan mungkin dia lihat mobilmu di belakang lambang kerubim. Tiberias. Amin. Ada banyak, makanya jemaat yang misionaris. Engkau jemaat yang misionaris. Jangan stop di engkau minyak dan anggur. Jangan stop di engkau pelayanan kuasa dan mukjizat itu. Beritakan Injil dimanapun kau berada melangkah, katakan amin. Saya selalu bilang, minggu lalu saya bilang siapapun yang kau lakukan, apapun yang kau lakukan bagi kerajaan surga tidak pernah rugi. Pasti cuan punya. Bukan hanya di bumi tapi di surga. Amin. Saya mau bilang pelayan untuk beritakan Injil. Dan saya pelajari memberitakan Injil jauh lebih mudah ketika disertai dengan kuasa. Memberitakan Injil jauh lebih mudah ketika disertai dengan yang namanya mukjizat. Memberitakan Injil jauh lebih gampang ketika saudara dan saya dikaruniakan kuasa dari surga. Saya gak pernah lupa. Saya punya cerita seorang ibu Foni namanya. Jemaat Tiberias sakit tumor. Dibaptis oleh Papa Riaji. Keluarganya penyembah patung-patung. Dibaptis oleh Papa Riaji, tumornya hilang, sembuh dari tumor. Suami dari Ibu Foni, anak dari Ibu Foni bilang apa? Kebetulan. Karena gak mau percaya. Beberapa waktu kemudian tumornya aktif lagi. Datang lagi ke Tiberias. Papa Reji bilang saya baptis kamu. Dan dibaptis sembuh kedua kali. Satu keluarga yang tadi tidak terima Yesus jadi terima Yesus. Amin. Ayo dong kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Makanya saya mau bilang sama saudara. Ketika saudara dan saya disertai kuasa.
Saya pengen saudara memahami klaim itu, minta itu, ambil itu. Pegang itu, saya punya kuasa. Tanganku ada kuasa. Mulutku ada kuasa. Kemana kakiku melangkah? Saudara bukan lagi budak, Pak. Saudara bukan lagi orang yang diperbudak oleh ketakutanmu. Engkau bukan lagi orang yang diperbudak oleh permasalahanmu. Tetapi engkau orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Amin. Kristus di dalam engkau adalah pengharapan akan yang namanya hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang pertama, mengapa kita diberikan kuasa untuk beritakan Injil? Doa saya agar gereja Tiberias, di Eropa sana gereja makin sepi. Di Amerika saya dengar gereja makin sepi. Tapi saya berdoa tidak terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena ada Tiberias di Indonesia. Kita berdoa semua cabang gereja Tiberias, jemaatnya misionaris, bawa berbagai macam suku bangsa, memenuhi setiap bangku yang hadir di tempat ini. Penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Karena suatu hari nanti, ketika engkau dan aku menghadap Hakim Maha Agung, Allah nggak akan tanya, siapa namamu? Allah nggak akan tanya, berapa uangmu? Allah akan tanya, berapa banyak orang yang kau bawa untuk mengenal aku? Allah nggak akan tanya hal-hal yang menurut engkau penting hari ini. Hal-hal yang membuat engkau nggak bisa tidur hari ini, Allah nggak akan tanya. Allah akan cuma tanya, selama engkau kuberikan jabatan di kantor itu. Selama engkau kuangkat engkau jadi bos di perusahaan itu. Selama aku kasih kamu rumah yang bagus, aku kasih kamu talenta ini, talenta itu. Aku karuniakan kamu muka yang begini, wajah yang begini. Aku kasih kamu dari keluarga yang begini. Aku berlimpahkan kamu dengan talenta, karunia, berkat, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kemuliaan. Semua yang kuberikan kepadamu, berapa banyak jiwa yang kau bawa kepadaku. Allah akan tanya itu. Allah nggak akan tanya. Karena engkau ganteng, followermu banyak nggak? Berapa akun followermu di TikTok? Abang jago. Ampun bang jago. Lu jangan inget yang itu. Amin. Saya orangnya suka mikirin setelah kematian. Saya orangnya suka mikirin nanti kalau Tuhan panggil, Tuhan tanya apa sama saya. Salah yang bikin saya makin khawatir, makin deg-degan, saya gak punya orang dalam. Gak ada bukunya di Gramedia, kumpulan pertanyaan Yesus di surga. Gak ada. Nomor 3 paling mengejutkan. Gak ada. Saya kadang suka mikir kalau nanti Tuhan panggil. Kamu aku kasih jadi asisten gembala. Kamu aku angkat khotbah di Gading Nias. Kamu aku karuniakan istri yang cantik. Karena di situ orangnya biar aman kita. Biar aman negara. Kamu aku karuniakan rumah. Aku karuniakan kepercayaan jemaat. Aku kirim datang ke jadwal kamu. Apa yang sudah kau lakukan untuk kerajaanku? Mateng kalau tanya begitu. Kamu aku karuniakan jadi PNS, doamu ku jawab. Aku angkat kamu dengan pria yang kamu doakan dari jauh. Jadi milikku. Padahal dia gak mau sama engkau, tapi karena engkau jadi milikku. Setengah doa, setengah melet, jadi milikku. Engkau aku angkat, followermu aku bikin banyak. Jangan pernah berpikir semua karena engkau. Jangan pernah berpikir semua untuk kedaginganmu. Jangan pernah berpikir semua untuk engkau humbar-humbar untuk kemauanmu. Selalu ada tujuan dari berkat Tuhan. Dan tujuannya is never about you. Enggak pernah saudara. Keuntungan dari diberkati Tuhan kita nikmati dulu. Tapi ketika kita menikmati, Tuhan mau agar berkat yang Tuhan beri sama saudara, orang bisa memuliakan nama Yesus. Kalau itu yang kau lakukan, jangan takut miskin. Jangan takut kekurangan. Jangan takut turun. Karena Tuhan yang pelihara. Amin. Satu hari nanti kita akan pasti. Saudara boleh minum ginseng dari China yang ribuan tahun. Saudara boleh jaga hidup sedemikian hebat suatu hari. Siapa? Malaikat maut. Mau ngapain? Mengambil nyawa lo. Lewat. Tuhan akan tanya. Sudah berapa banyak tetangga? Aku kasih engkau tinggal di pemukiman padat penduduk. Gang senggol bacok.
Aku kasih kamu kerja di kantor yang mayoritas bukan percaya sama aku. Dan aku jadikan kamu kepala di tengah-tengah mereka. Aku jadikan kamu tokomu rame. Ada banyak orang tidak kenal aku. Aku kirim mereka ke toko kamu. Apa yang sudah kau lakukan dengan tanggung jawab itu? Kok jadi mirip setan, gue bukan Tuhan ya. Bercanda ketawa boleh. Tapi pikir. Gana mati ditanya, beneran lu Gideon? Emang beneran gue. Alek bohongan, gue beneran. Main saya telepon Alek. Lek, lagi ngapain lu? Itu saya bodoh kalau nelfon dia suka ketawa-ketawa. Karena jam berapapun pasti saya telepon Aleknya. Dia angkat begini. Halo. Kenapa nyang? Suatu dia telepon saya hari Minggu jam 10 saya angkat lagi. Halo. Dan lu tidur di mimbar nyong. Suatu hari Tuhan akan tanya, berapa banyak jiwa yang kau bawa. Saya rasa nanti kalau Papa Riaji sama Ibu ditanya Tuhan, berapa banyak jiwa yang kau bawa. Mungkin mereka sulit ngitung. Udah banyak banget Tuhan, GBK 200.000 orang. Manado 5.000 orang. Tuhan bilang, udah gak usah lanjutin. Bisa sampai 1.000 tahun kerajaan kita ngomong aja yuk. Kalau saudara tanya, berapa banyak jiwa yang kau bawa? Sejak bawa sih gak ada. Tapi yang murtad jadi banyak kan anak-anakku. Kalau gak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Kalau udah berani pakai kalung salib, tapi kedaginganmu belum disalibkan, copot. Kalau udah berani pakai atribut-atribut Kristen, apalagi namamu Yohanes, nama lengkap Yohanes Pembaptis. Ya, kalau belum bisa jadi berkat, gak usah lah kemana-mana sok-sokan gitu, sok-sok rohani. Tapi nipu jalan, zina jalan, mata keranjang. Ngaku anak Tuhan keluar gereja, woi Tiberias tuh Papa Riaji lu. Tapi di rumah makan, kok makan gak bayar. Paling gampang deh keluar kan nih ke Gading Nias. Itu kan semua yang di depan kan bukan orang percaya. Paling gampang deh, caramu perlakukan mereka gimana. Firman itu jatuh kemana. Kalau engkau keluar sana, engkau jadi berkat sama orang-orang yang di luar sana. Mereka tarikin motormu, engkau bilang, Bang makasih ya. Abang ganteng deh, itu kegatelan. Bang makasih ya, keluarin deh tuh. 5.000, 10.000. Bang Tuhan berkati ya. Abang gak panas. Pasangnya ke dalam bang, ibadah. Iya. Emang siapa yang khotbah? Alek, nanti aja bang yang jam 2, jangan yang ini bang. Iya. Kalau jemaat Gadinias keluar kayak begitu, jadi berkat. Saya yakin gak lama banyak di luar sana terima Yesus. Amin. Beritakan Injil. Siap gak siap? Bisa gak bisa? Beritakan Injil. Minimal dengan jadi berkat. Bilang kiri kanan saudara, minimal jadi berkat. Ya kan? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Sama-sama angkat tanganmu. Bila saatnya nanti hidup ini kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Hidup ini sudah jadi berkat. Yang kedua, mengapa Tuhan memberikan kuasa kepada kehidupan orang percaya untuk beritakan Injil. Yang kedua, untuk memperlengkapi pelayanan orang percaya. Injil Lukas 9. Ayatnya yang pertama, kedua, lompat ke ayatnya yang ke-6. Jangan lupa tanggal 11 kita akan merayakan Natal Gereja Tiberias bersama dengan Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji akan dirayakan di tempat ini saudara, dan kapasitas sangat terbatas saudara, karena kita anak Tuhan, gereja Tuhan tunduk kepada aturan pemerintah. Katakan amin. Jadi nanti jangan marah saudara kalau kapasitasnya sudah cukup, sudah penuh, akan ditutup pintunya saudara ya.
Saudara jangan bilang, buka. Gak mau tahu, buka. Kalau enggak gue bakar nih, awas. Awas lu ngomong begitu. Ya, nggak saya mau bilang gini loh. Saya kadang-kadang suka dengar jemaat pengerja tuh suka ngomong sama saya. Pak, banyak ikut sesi Bapak, suruh antri marah-marah Pak. Suruh antri, suruh pakai masker. Apa sih lo nyuruh-nyuruh gue mulu? Tuhan yang nggak pernah nyuruh. Enggak, iya maksud saya gini loh. Kita kan anak Tuhan. Hargailah mereka yang bekerja nggak dibayar loh. Mereka datang pelayanan loh. Dari pagi sampai malam mereka pelayan. Kalau saya suruh antri, susah banget sih antri doang. Antri gitu, suruh antri sini. Jalan-jalan. Udah kalau diminta uangmu lapor sama saya. Udah gitu. Jangan marah-marah lah. Kalau suruh bekerja pakai masker, pakai. Kalau perjamuan kau buka. Kalau nggak buka gimana? Pakai. Ibadah, jaga jarak. Lift cukup. Kalau pengen cepet, engkau naik tangga turun. Mau cepet lagi, lo buka jendela, lo lompat keluar. Sampai langsung ke Bapa di surga. Ya, tanggal 11 nanti ayo datang. Kalau nggak mau datang, udah penuh, nonton live streaming ada. Tanggal 11 Bapak dan Ibu Pariaji. Kita pengen banget main Bapak Ibu Gembala, kita latihan Ibu Gembala nyanyi lagu Malam Kudus, beliau nangis. Nangis karena kenapa? Kangen, pengen rayain Natal. Hati gembala sidang saudara dan saya pengen rayain Natal buat Tuhan Yesus. Kita rayain anak kita aja ulang tahun pengen besar-besaran. Apalagi yang mati bagi kita di kayu salib. Tapi kan kita nggak bisa begitu, ya kan? Kita kan anak Tuhan. Ya kan kita tunduk pada aturan, katakan amin. Gereja itu bagian dari masyarakat. Kita nggak bisa seenak-enaknya ribut-ribut gitu nanti. Nanti ke Bogor lagi. Saya nggak ngomong apa-apa loh. Cuma bilang Bogor doang. Ya kan? Kita ikut aturan. GBK tahun depan ada. Ayo kita. Kalau COVID udah berlalu. Tapi kita doa berlalu lah. Karena kalau mau sekarang bikin GBK, suruh jaga jarak. Bukan lagi di GBK. Sampai Jenderal Sudirman. Nggak bisa, nggak muat. Udahlah, tanggal 11 nanti nonton live streaming. Amin saudara. Kita lihat yang kedua, tujuan dari Tuhan memberkati sedangkan memberikan kuasa. Yang Alkitab katakan yang kedua, memperlengkapi pelayanan orang percaya. Ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayatnya yang kedua, saudara sama-sama kita baca. Lalu pergilah mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala. Saudara bisa lihat saya ke depan, 12 murid adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Tapi mereka diberi tugas yang maha impossible. Bukan lagi misi yang mustahil, tapi misi yang sangat mustahil. Karena lawan mereka bukan hanya orang-orang Yahudi. Lawan mereka orang Yahudi yang menuntut pendidikan, yang menuntut pengetahuan. Lawan mereka juga penguasa-penguasa di udara. Lawan mereka juga setan-setan. Lawan mereka juga kuasa gelap. Jadi ketika Yesus mengutus mereka, saya mau bilang sama saudara, Allah tidak pernah mengutus saudara tanpa memperlengkapi saudara. Jadi kalau saudara diutus ke sebuah kantor, percayalah, tanpa saudara berdoa, Allah sudah memperlengkapi saudara. Kalau saudara dipercayakan seorang anak, 2 orang anak, walaupun saudara nggak suka anak-anak, tapi ketika engkau punya anak, Allah akan memperlengkapi engkau untuk menjadi orang tua. Ketika saudara diperlengkapi, saudara ditaruh sebuah perusahaan, saudara nggak ngerti, percayalah Allah tidak pernah mengutus kita tanpa memperlengkapi kita. Katakan amin. Karena Allah selalu memperlengkapi setiap saudara dan saya. Ketika engkau diutus oleh Allah, Allah akan perlengkapi saudara. Ketika Tuhan panggil Gideon jadi pengkhotbah di gereja Tiberia, saya tahu Gideon yang belum dipanggil, Gideon yang dipanggil gak mampu. Bagi saya ini misi impossible. Bagaimana mungkin setiap minggu 8 sesi bisa berkhotbah? Secara fisik gak mungkin. Bisa berkhotbah tengah minggu seperti ini gak mungkin. Tapi saya tahu saya gak bergantung sama kekuatan saya. Karena saya tahu kekuatan saya ada batasnya. Bagaimana mungkin khotbah 8 sesi teriak-teriak kayak orang emosi begini. Tapi kalau Allah panggil, Allah perlengkapi. Allah perlengkapi. Misi yang diberikan kepada Yesus, kepada murid-muridnya impossible. Tapi sebelum Yesus mereka pergi, Allah berikan mereka kuasa.
diperlengkapi. Makanya sebelum pandemi terjadi saya tahu kok Tuhan sudah perlengkapi kita semua. Ini pandemi gak akan ngancurin kita orang percaya. Pandemi ini justru akan membuat perbedaan. Akan bangkit iman-iman yang murni. Akan bangkit jiwa-jiwa yang baru. Diperlengkapi. Mengapa pelayanan Tiberias begitu hebat dan luar biasa? Mengapa setiap minggu kalau ada Blutin Tiberias ada kesaksian yang luar biasa? Karena Allah memperlengkapi pelayanan Tiberias dengan kuasa. Di gereja Tiberias kita sering dengar bayi-bayi mati dibangkitkan. Orang-orang punya utang dibebaskan. Orang-orang yang tidak lagi berpengharapan mendapatkan pengharapan melalui pelayanan Tuhan Yesus di gereja Tiberias. Amin. Alkitab katakan demikian 16, 17, 18. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Demi namaku mereka akan sekalipun mereka minum racun maut, mereka akan, dan orang itu akan apa? Sembuh. Sama-sama bilang sama saya diperlengkapi. Saudara yang hari ini sedang bingung ngadepin anakmu yang mungkin sedang tantrum, anakmu sedang emosi atau bagaimana, doa Tuhan perlengkapi aku jadi seorang ibu. Maka kuat kuasa Allah turun sama saudara. Saudara yang sedang dipercayakan sebuah jabatan untuk mencapai target. Dan saudara bingung, udah mau tutup tahun, tutup buku, gimana ya? Engkau berdoa, Tuhan perlengkapi aku. Agar aku bisa mencapai target. Tuhan akan berikan hikmat buat saudara. Saudara yang sedang bingung mau buat apa, what should I do? Ke kiri mepet, ke kanan mepet, ke belakang gak bisa, ke depan gak jelas. Angkat tanganmu bilang, Tuhan perlengkapi aku. Ambil minyak urapanmu, taruh di kepalamu. Urapi kepalamu Tuhan. Turunlah hikmatmu. Pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng, nanti benjol gitu. Turunlah hikmatmu atasku. Loh, saya percaya Tuhan panggil saya jadi pendeta. Makanya setiap kali saya jadi menyiapkan khotbah. Tahukah saudara, kadang-kadang saya stres loh nyiapin khotbah. Ngomong apa lagi nih Tuhan? Kayaknya udah semua gue omongin. Tapi saya tahu kok Tuhan yang panggil, Tuhan yang setia. Saya cuma bilang, Tuhan berbicara sama saya. Ngomong pakai istri saya, pakai anak saya. Siapapun yang saya lihat pakai mereka untuk beritakan Injil. Jadi ketika istri saya lagi ngomong, nggak ada yang ngomong gini. Saya lihat tiba-tiba Tuhan bicara. Begini. Oh ya udah. Lagi buka renungan, dapat ayat, catat. Saya percaya diperlengkapi. Asal kita mau rendah hati, Tuhan perlengkapi kita. Amin saudara. Yang ketiga, yuk yang terakhir saudara. Sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi rahasia? Tuhan memberikan saudara dan saya kuasa. Ini sama-sama kita baca untuk membuktikan bahwa kuasa firman Tuhan jauh melebihi apa? Keluaran 10 ayatnya yang pertama. Saya undang teman saya Catur untuk bisa bantu saya. Keluaran 10 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita baca Tiberias. 1, 2, 3, ya. Supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang buat di antara mereka. Ayatnya yang kedua kita sama-sama. Dan bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan mana yang telah kulakukan di antara mereka supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang penulis dari kitab ini memberikan kita suatu pesan yang terselubung tapi cukup jelas. Ada orang lumpuh minta duit sama Petrus. Orang lumpuh ini gak minta kesembuhan, minta duit. Karena otaknya duit. Ada banyak di antara kita meminta yang bukan esensial. Kita minta rumah, padahal seharusnya yang kita minta pertama apa? Hati yang bertobat. Kita minta perkara-perkara dunia tanpa kita meminta hati kita nempel sama Tuhan. Ini
pengemis ini. Ada banyak anak Tuhan hari ini jadi pengemis. Padahal Petrus lewat. Dia tahu Petrus punya kuasa. Tapi dia cuma minta emas, minta duit. Harusnya dia minta bikin aku berjalan. Tapi dia minta uang. Ini gambar banyak di antara kita anak Tuhan. Pokok doanya tidak menyentuh yang esensial. Tuhan jadikan aku kaya, jadikan aku begini, buat aku begini, tokoku rame, dan semua sainganku pada mati semua Tuhan. Amin. Ya itu kan bahasa saya. Saya kan bahasanya orang Batak, tembak langsung. Kalau saudara kan bahasanya sosok rohani. Tuhan jadikan aku diberkati. Tokoku orangnya rame. Terus toko sebelah ya kalau bisa kepleset gitu Tuhan. Ya jatuh kayak gimana. Ya jangan mati sih tapi ya geger otak boleh lah Tuhan. Pengemis ini gak minta yang paling penting dalam hidupnya. Dia minta, Pak, minta. Natal ini harusnya membuat kita dewasa sama Tuhan. Natal ini harusnya membuat kita sadar gitu. Bahwa surga aja ditinggalin sama Yesus. Karena bagi dia, kau yang paling penting. Tapi kita melakukan segala sesuatu, mengejar yang gak penting, yang kurang penting. Makanya apa? Kita stres, kita marah, kita kecewa, kita pahit. Karena yang kita minta tidak yang sesuai dengan yang Allah siapkan. Tapi saya suka jawaban Petrus. Petrus bilang demikian, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nama Yesus lebih mahal dari emas dan perak. Nama Yesus lebih berkuasa dari semua harta di dunia. Kembali kepada Yesus Natal ini. Ayo, tinggalin dosamu, jalan sama Tuhan. Engkau yang udah gak pernah buka Alkitabmu lagi, baru tanggal 2. Malam ini bilang, Tuhan aku mau buka Alkitab lagi. Gak usah dimulai yang aneh-aneh, gak usah yang terlalu radikal. Aku akan nginjil ke pedalaman Kalimantan. Udah lalu bohong punya lah. Aku akan besok, aku akan naik ke puncak Monas, berteriak demi nama Yesus. Enggak lah, udahlah. Dimulai dari langkah yang kecil, tapi berarti. Apa? Kalau hari ini kau pacaran sama yang beda agama, putusin. Simple. Kalau hari ini pacaranmu aneh-aneh, stop. Langkah yang kecil tapi berarti. Gak usah langkah-langkah yang Tuhan aku akan pakai aku akan menjadi pastor seumur hidup bagi namamu. Tuhan bilang ngapain gue pakai lu? Langkah kecil aja. Dengan pulang ke rumah, DVD pornomu buang. Dengan pulang ke rumah, mulai bikin catatan buat khotbah. Buka Alkitab, 1 hari 3 ayat aja. Mulai dari langkah yang kecil. Dengan mulai sebelum tidur, berlutut dan bilang, Tuhan, kasih. Kau tadinya engkau tiduran sampai kepala nih. Saya kadang-kadang suka marah sama orang ya. Tidur begini, doa sampai begini. Tuhan, kalau engkau udah gak bisa diri, ya, kalau engkau memang udah koma gitu, engkau pantas gitu. Tapi kalau badanmu masih kuat, jangan kurang ajar sama hadirat Allah. Hormati hadiratnya. Amin. Ayo, mulai dari langkah yang kecil aja. Para pelayan Tuhan yang udah melayani Tuhan. Mulai dengan langkah yang kecil apa? Pelayanan sungguh-sungguh. Datang sungguh-sungguh. Kalau kau imam musik, sungguh-sungguh melayani Tuhan bagi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kau MC, nyembah sungguh-sungguh buat Tuhan. Saya pendeta, sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Ketika semua orang benar memperbaiki hari demi hari. Wow, maka akan terjadi evolusi akhlak di tempat ini. Evolusi mantap. Amin. Mulai dari small step aja. Mulai dengan apa? Gak kasar sama istrimu. Gak pukul anakmu. Gak bohong sama orang. Jujur sama dirimu. Pelan, hari ini baca Alkitab.
Besok mulai belajar nyembah. Gak bisa nyanyi, setel lagu YouTube. Gitu kok nyanyi. Habis itu doa. Belajar doain siapa? Mamamu dulu deh. Gak usah doain Tuhan berkati bangsa Amerika. Jauh banget. Jama, New York, Washington DC. Tuhan berkati Klaten. Oh, jauh. Kalau Tuhan berkati mama, berkati papa. Udah mulai naik lagi. Tuhan, aku ibadah di Tiberias. Tuhan berkati Papa Riaji yang baru ulang tahun. Panjang umur, sempurna sehat. Ibu Darniati, panjang umur, sempurna sehat. Tuhan, aku suka jam 2 siang di Gading Nias Tuhan. Tuhan berkati Pendeta Gideon sama istri. Kok saudara ketawa sih? Tuhan berkati dia. Udah. Pelan-pelan Tuhan pakai lo. Pelan-pelan naik lo. Bener lo. Naik. Dan lama-lama kau gak sadar nih. Kau tengok ke belakang. Kau akan bilang ini Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Tiba-tiba ekonomimu kau gak doa udah naik. Sakitmu kau gak doa udah sembuh. Anak-anakmu kau gak doa udah pandai, cerdas. Semua akan menjadi indah dan luar biasa. Tutup Alkitab kita. Kemuliaan bagi nama Yesus. Di atas kepalamu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang mengasihi Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan. Mungkin datang dengan suami, istri, anak-anakmu pegang tangannya. Bisa lihat kiri kanan saudara. Sepakat. Jangan malu. Suami istri, ayo. Anak-anak dan keluarga sepakat. Jangan malu. Ada berkat di balik kesatuan hati. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Kami imani malam ini Tuhan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah tiada yang mustahil bagi orang percaya. Turut bekerja di antara kita. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi ke gereja Tuhan, gereja Tiberias. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Dengan iman percaya mengalir. Sambil angkat tanganmu Tiberias, dengan iman percaya perkara kuasa mukjizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Kami rasakan dengan iman kami Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib mulai terjadi. Ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata. Karena Roh
tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama malam ini tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Mari sama-sama, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Sambil angkat kedua tanganmu, bulan Desember ini bilang tiada yang mustahil bila Roh Allah tiada yang mustahil. Kami percaya. Bagi aku orang percaya, karena Roh Allah. Kalau saudara nggak keberatan, sambil angkat kedua tanganmu, angkat kepalamu, jadikan lagu ini sebagai doamu masuk bulan Desember. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah. Tiada yang mustahil bagi saya orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Biar musik malon dengan lambu, tetap angkat kedua tanganmu. Pribadi lepas pribadi, naikkan doamu sama Tuhan. Masa lihat kiri kananmu sama Tuhan. Sekalipun kelihatannya mustahil, sekalipun kelihatannya gak mungkin, sekalipun kelihatannya gak dapat, atau bahkan mungkin sekalipun kelihatannya jauh dari kata mungkin, hari ini angkat tanganmu dan mulai perkatakan imanmu. Kau diberi kuasa. Di Tiberias saudara dan saya diajar, mulutmu ada kuasa, tanganmu ada kuasa. Engkau yang menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kuasa yang tak terbatas itu diberikan bagi saudara. Kalau engkau seorang ayah dan engkau sedang bekerja dan targetmu jauh dari kata tercapai, angkat tanganmu dan minta pekerjaan Tuhan mengalir atas saudara.
Dia akan turun tangan kirim hikmat buat saudara. Kalau saudara seorang istri dan engkau bingung bagaimana menghadapi anakmu, menghadapi suamimu, bagaimana mengatur keuangan rumah tanggamu, hari ini angkat tanganmu dan mulai perkatakan imanmu sama Tuhan. Kalau engkau anak-anak muda, apapun keadaanmu hari ini, angkat tanganmu dan mulai perkatakan imanmu sama Tuhan. Jangan takut Pak, jangan khawatir Bu. Natal ini mukjizat Allah dicurahkan buat saudara. Natal ini berkat-berkat Allah diberikan sama saudara. Naikkan doamu, naikkan doamu. Minta kado Natal sama Tuhan. Minta berkat Natal sama Tuhan. Minta mukjizat Natal sama Tuhan. Ayo, biar sukacitamu penuh karena Dia menjawab doamu. Biar sukacitamu melimpah karena Allah mendengar seruan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kasih kado Natal yang indah buat gerejamu Tiberias. Surat izin IMB Gereja Bekasi diberi bagi Tiberias. Beri kado Natal yang indah buat gembala sidang kami, Bapak dan Ibu Pariaji. Beri kado Natal yang indah bagi aku sama istri dan anak keluargaku Tuhan. Beri kado Natal yang indah bagi jemaatmu pada malam hari ini. Kado Natal yang tidak pernah mereka duga. Kado Natal yang tidak mereka pernah pikirkan. Bahkan yang jauh melampaui akal pikiran manusia. Tercurah malam ini. Dengan iman percaya terima berkatnya. Terima anugerahnya. Terima mukjizatnya. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Sebagai kemenangan kita percaya sama Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Bila Roh Allah bekerja malam ini bagi saudara, sama-sama katakan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah tiada yang mustahil. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan satukan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh bagi Tuhan Yesus tiada yang mustahil. Sungguh bagi Tuhan Yesus kami percaya enggak ada perkara yang enggak mungkin di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah, sukacita kami boleh rasakan. Kami boleh hadir beribadah. Bahkan juga kami mengucap syukur kami boleh menyaksikan ibadah di malam hari ini. Urapi berkati setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan ibadah ini. Berkati setiap pribadi lepas pribadi yang datang di dalam rumahmu. Biar Tuhan yang menguatkan kami akan kebenaran kasih Kristus yang selalu sungguh amat setia buat kami. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur kami telah diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami doa biar hanya satu-satunya kebenaran firman Tuhan yang menjadi jawaban buat kami. Kami ucap berkat Tuhan buat hamba-Mu Pendeta Gideon Simanjuntak yang telah sampaikan firman Tuhan. Diberkati bersama dengan istri, bersama dengan putra, bersama keluarga besar. Dalam cinta kasih pelindungan Tuhan yang sempurna. Dijauhkan dari segala yang jahat. Diberkati bersama dengan tim dalam pelayanan. Dimanapun melangkah melayani. Hanya nama Tuhan Yesus dipermuliakan.
Hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini. Sebelum kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya ada kuasa kesembuhan, mujizat buat kami yang percaya. Kami rindu membawa korban syukur persembahan kami. Biar Tuhan yang berkati, kuduskan, sucikan. Rupiah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Kami bawa persembahan bukan karena kuatnya kami, bukan karena hebatnya kami, tapi karena kesetiaan Tuhan sungguh terbukti. Berkat rahmat anugerah Tuhan sungguh nyata buat kami. Ini doa kami, ini persembahan kami dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara.